Halo teman-teman, di video kali ini kami akan menceritakan ke kalian bagaimana proses kami membuat paspor yang sudah mati. Yang udah expired. Yang udah expired. Jadi posisinya itu tuh yang baru punya paspor, aku, kamu, sama Lois. Tapi semuanya udah expired dan Lana ini pertama kali bikin paspor. Gitu ya. Jadi kita akan ceritain ke kalian prosesnya seperti apa. Hai guys, welcome back to Lolos Channel. Ya, jadi seperti yang tadi sudah kita infokan di awal, jadi di video kali ini kita ingin menceritakan ke kalian bagaimana proses membuat paspor kita. Mungkin yang lebih banyak cerita mungkin Mami kali ya, karena kan prosesnya ini lebih banyak Mami yang mengerjakan. Aku hanya lebih minta ini, ya udah siapin, print ini, ya aku printin. Jadi kayaknya yang aku nggak terlalu paham sebenarnya. Jadi yang paling tahu tuh Mami sebenarnya. Jadi mungkin Mami bisa lebih jelasin. Ke proses awal lah ya. Iya, proses awalnya nih. Jadi proses awalnya seperti apa, Mi? Jadi sekarang ini tuh membuat paspor itu harus melalui aplikasi M-Paspor. Jadi step pertama teman-teman ya harus meng-download si aplikasi M-Paspor itu di handphone teman-teman. Terus yang kedua, setelah teman-teman selesai mendownloadnya, teman-teman tinggal register dulu, masukin data kalian. Biasalah ya, KTP kalian apa. Terus buat teman-teman yang punya anak, nah anak-anaknya mendaftarkan juga, harus didaftarin juga nih data pribadi mereka masing-masing juga berdasarkan akte lahir mereka, kartu keluarga, seperti itu. Nah, setelah udah masukin data, baru deh teman-teman ajuin, teman-teman mau paspornya bentuknya apa, paspor biasa atau paspor elektronik, e-paspor, atau sekarang tuh ada polikarbonat. Kali ini kita mau apply yang e-paspor. Yang e-paspor. Gitu. Karena yang membedakan cuma ini doang lah ya, visa itu ya. Ya mungkin ya visa untuk ke Jepang tuh jadi gratis ya, katanya e-paspor. Iya, tinggal daftar aja lah gitu. Maksudnya nggak perlu visa yang kayak dulu lagi ada stempelnya. Betul. Waiver ya ngurusnya. Iya. Nanti kita akan bahas tentang itu. Udah ya, jadi data-datanya itu aja ya. Habis itu kalian jadi ikutin aja deh permintaannya mereka mau isi apa gitu. Jadi udah pilih juga mau misalkan mau paspor e-paspor, paspor elektronik, ya udah kita pilih itu. Kemudian tinggal pilih deh kita mau ke kantor yang mana, kantor imigrasi terdekat dengan rumah kalian gitu. Dan pilih tanggal, kemudian pilih waktunya jam berapa gitu. Habis itu udah, nanti dia akan keluar kode billing. Bayar. Ya, habis itu kita lakukan pembayaran. Bayar dulu guys. Pembayarannya itu banyak cara, bisa kita melalui M-Banking gitu. Ya teman-teman mungkin lebih lengkapnya bisa teman-teman search di Google ya. Kalau mau selain M-Banking. Udah kan setelah itu udah cuma tinggal ngelengkapin data. Print data lagi. Setelah itu kita udah siapin nih, ini kan kita on the way nih ke bandara nih ya. Kita pilihnya yang di bandara ya, Bandara Soekarno-Hatta. Jadi sebelum kita berangkat kita siapin kartu keluarga, IKTP, terus akte lahir, kartu keluarga, dan materai, jangan lupa. Dan itu semua tuh dalam bentuk tercetak gitu kan? Tercetak, jadi ada fotokopi, gitu ada fotokopi, dan jangan lupa juga bawa aslinya. Bawa aslinya juga. Gitu. Daripada nanti kalian repot kan cari-cari fotokopi di sana gitu kan, mendingan kopi sebanyak-banyaknya aja deh. Betul. Oke. Jadi kita sekarang mau meluncur. Iya, ini jadi sekarang kita udah on the way menuju ke bandara. Kita appointment-nya itu tuh sekitar jam 1 di bandara. Ini sekarang udah jam 12 lewat 15 menit. Kurang lebih 25 menit perjalanan. Jadi nanti kita akan coba kasih lihat ke kalian gimana proses bikinnya, dan nanti kita akan update ke kalian setelah proses fotonya selesai. Yes. Oke teman-teman, jadi stay tune dan kita ketemu lagi nanti. Bye-bye. Lana, yuk bangun yuk, udah sampai yuk. Lana. Hey, ayo. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di kantor imigrasinya, cuman parkirannya penuh, jadi kita harus parkirnya di seberangnya nih, di tempat parkir nginep. Jadi ini sekarang kita mau nyebrang ke kantor imigrasinya, terusnya kita foto. Ikutin kita terus.
kita udah selesai nih wawancara dan fotonya. Nanti aku ceritain ya gimana prosesnya tadi. Oke, akhirnya paspor kita udah jadi. Jadi tuh selesai waktu pas kemarin yang kita apply foto-foto dan lain-lain. Nah, kita dapat SMS tuh teman-teman. Jadi dapat SMS, dikirimin WhatsApp gitu kan. Dan tepat juga loh, kurang lebih sekitar 1 minggu setelah kita foto. Iya, memang sudah dijanjikan di hari itu nanti akan dikirimin SMS. Iya, jadi sempat kayak kok udah dikirim kok kita belum dikirim gitu. Dan ternyata tepat benar-benar dikirim. Terus ya udah dari SMS itu dari WhatsApp itu kita mesti ngambil dan dikasih waktu tuh sekitar kalau nggak salah 30 hari. Jadi kita harus ngambil, kalau lebih dari itu tuh mungkin nggak tahu deh apa mungkin prosesnya juga jadi lebih ribet kali, karena proses ngambilnya tuh drive thru teman-teman. Jadi tara kita sudah dapat paspornya. Jadi waktu itu tuh aku langsung datang aja udah ke bandara dan tidak disangka-sangka. Surprisingly. Prosesnya tuh cepat banget gitu teman-teman. Mulai dari petugas yang di security-nya juga cukup sangat membantu sih menurut aku. Bahkan parkiran kan penuh banget tuh. Cuman karena aku bilang aku mau ngambil, dia tuh kayak, "Pak, nggak usah parkir, Bapak muter-muter aja karena sebentar lagi juga loketnya buka." Jadi baik banget sih petugasnya. Jadi udah aku cuma muter-muter aja gitu, diputar di area parkir itu sekitar mungkin 3 kali putar gitu. Habis itu nggak lama loketnya dibuka dan kita ngambil, dan ternyata tuh kita tuh harus bawa ini teman-teman. Sebenarnya sih udah ditulis ini di sini, kayak tanda terima ini harus dibawa saat ngambil. Cuman emang dasar kita nggak baca aja. Yang penting ini teman-teman, jadi nanti kalian akan dapat yang berupa barcode ini. Nah ini harus dibawa karena nanti akan di scan di loket yang pertama. Jadi di loket yang pertama di scan 4-4-nya. Habis itu kita lanjut lagi ke loket yang selanjutnya. Di situ nanti tuh ada kayak semacam ya serat terima lah ya, kayak biasa serat terima dokumen kan pasti ada tanda tangan dan lain-lain. Dan ada konfirmasi pakai KTP juga dan yang ngambil karena cuma aku, jadi bawa kakak gitu. Untuk mewakili istri dan anak-anak. Gitu. Jadi bisa diwakilkan ya. Jadi nggak usah berempat lagi, satu keluarga kucuk-kucuk ngambil. Iya. Udah cepet sih teman-teman, nggak nyampe setengah jam gitu, paling cuma 10-15 menit gitu dan kita langsung dapat paspornya. Petugasnya juga bilang coba dicek dulu Pak, namanya bener nggak, fotonya bener nggak gitu. Dan ya udah aku cek sih semuanya sih bener ya. Gitu. Dan untuk kita ada pengecekan di next page-nya lagi karena kita nambah nama. Nambah nama iya, supaya lebih ini ya, supaya karena namanya tuh cuman Fandi Linda gitu, kayak nama belakangnya nggak ada. Jadi suka kayak jadi masalah kalau misalnya di imigrasi. Gitu teman-teman. Jadi yang kita nggak sangka jadi sebenarnya tuh kayak kita tuh ini kan urus sendiri. Ya, jadi ini pertama kali kita mengurus sendiri tanpa biasanya, biro ya. Iya, biasanya kan pakai biro atau mungkin pakai calo. Dan sebenarnya tuh aku tuh kayak agak skeptis sih sebenarnya, kayak aduh urus-urus gini tuh paling males gitu, berurusan dengan imigrasi dan lain-lain. Tapi ternyata semudah itu dan senyaman itu dan sehelpful itu orangnya gitu. Jadi di bayangan tuh kayak aduh takut nih jutek lah apalah gitu. Ternyata tuh ramah, sangat memberikan informasi banget. Betul. Gitu. Dia ngeliat kita waktu pas awal datang kita celingak-celinguk kan, terus aja ngomong pakai tawa, "Ibu yang baru mampir boleh masuk ke counter sini." Gitu. Jadi membantu banget sih. Iya, jadi kita yang buta arah. Iya, jadi mulai dituntun banget lah sampai mulai pendaftaran sampai mulai foto pun juga petugasnya juga ramah gitu. Dan aku juga ngalamin pada saat ngambil pun juga petugasnya ramah gitu, mulai dari security-nya ramah, petugas yang di front office-nya juga ramah, pokoknya semuanya ramah dah. Nggak nyangka banget gitu ternyata mereka ya semenyenangkan itu dan semembantu itu. Iya, asal ya dokumen kita semua lengkap. Yes, ya asal kalian pun juga kooperatif dengan ya itu tadi ya, dengan melengkapkan semua dokumen gitu. Jangan di sana baru tanya-tanya gitu, karena sebenarnya semua informasinya sudah tertumpah di dalam websitenya kan, di dalam aplikasinya kan. Ya mungkin teman-teman juga bisa nonton video ini diulang lagi, butuh apa aja. Iya, pastikan kalian pun juga melengkapi semua dokumennya supaya prosesnya pun juga jadi sama-sama enak dan lancar dan cepat. Gitu teman-teman. Oke. Jadi segitu aja teman-teman, semoga vlog kita dokumentasi ini juga membantu buat teman-teman yang ingin mengurus paspor, yang memperpanjang paspor ataupun membuat paspor baru untuk anak-anak secara mandiri tanpa bantuan biro jasa atau calo. Betul. Oke teman-teman, thank you yang sudah menonton dan kita sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Nantikan holiday kita kemana ya? Yang kurang cuma satu sih sekarang. Apa tuh? Beli tiket. Oh iya teman-teman, kalau yang tahu
Ada tiket murah, info di apa nih namanya, kolom komentar gitu, supaya paspor kita ini ada isinya. Nggak cuma lembaran kosong saja. Iya, paspor aku kemarin benar-benar kosong. Bye bye. Dadah. Aduh.